Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Putri dengan NPM 2021222091. Saya perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator yang akan mempresentasikan materi tentang karakteristik perkembangan moral dan spiritual anak. Yang beranggotakan saya sendiri, Sabrina Putri, yang kedua ada Dimas Subarkah, dan yang ketiga ada Novi Widi Astuti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Dimas Subarkah. Kepada Dimas, saya persilahkan. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perkembangan. Nah, di sini saya mengambil dua pendapat dari para ahli, yaitu yang pertama pendapat dari Said dan Hoffman yang mengemukakan bahwa perkembangan adalah long-term change in a person growth, feelings, pattern of thinking, social relationship, dan motor skill, atau yang artinya perubahan jangka panjang yang terjadi pada pertumbuhan, perasaan, pola pikir, hubungan sosial, dan kemampuan motor pada diri seseorang. Kemudian yang kedua yaitu pendapat dari Reni Akbar Hawadi yang mengemukakan bahwa perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki oleh individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Baik teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan moral. Pertama-tama, apa itu yang dimaksud dengan moral? Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata mos atau moris, yang artinya adat, istiadat, atau kelakuan. Secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Dagobert Duran yang menyatakan bahwa moral adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan sebagai kewajiban atau norma. Nah, jadi dapat dinyatakan bahwa perkembangan moral itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan-aturan seperti adat, istiadat, kelakuan, watak, tabiat, atau akhlak yang seharusnya dilakukan dalam berinteraksi yang berlaku di dalam kelompok. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai teori-teori perkembangan moral. Yaitu yang pertama ada teori psikoanalisa yang memandang perkembangan moral sebagai hasil dari internalisasi norma-norma kehidupan atau norma-norma bermasyarakat dan juga sebagai kematangan organik biologi, di mana seseorang dikatakan telah mampu mengembangkan aspek moral apabila telah mampu menerapkan kaidah-kaidah kehidupan di masyarakat secara tetap. Kemudian yang kedua yaitu ada teori psikologi belajar yang memandang perkembangan moral sebagai hasil dari stimulus dan respon yang dipelajari oleh anak, antara lain seperti pemberian hadiah dan hukuman yang sering dialami oleh anak. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori psikoanalisa dan belajar yang memandang atau mengaitkan perkembangan moral itu dengan kemampuan menyesuaikan pada individu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu ada teori Piaget dan Colbert yang mengemukakan bahwa perkembangan moral itu berkorelasi atau berkaitan dengan tingkat kematangan kecerdasan, di mana tingkat kecerdasan seseorang apabila telah mencapai kematangan maka akan berbanding lurus dengan perkembangan moral seseorang yang juga akan mencapai tingkat kematangan. Terima kasih kepada Dimas yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai perkembangan spiritual. Spiritual dengan perkembangan spiritual itu berbeda. Spiritual merupakan ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup, yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif, sehingga kita merasa sebagai satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual.
Sedangkan perkembangan spiritual yaitu perkembangan atau tahap seseorang membentuk kepercayaan baik berupa kepercayaan terhadap agama ataupun adat. Karakteristik perkembangan anak berbeda-beda tergantung pada usianya. Adapun karakter perilaku moral pada anak usia dini atau TK yaitu pertama tidak mengganggu teman yang sedang melakukan kegiatan, kedua meminta tolong dengan baik, ketiga mengucapkan salam jika bertemu atau berpisah, yang keempat selalu bersikap ramah, yang kelima berterima kasih jika memperoleh sesuatu, yang keenam melakukan tata tertib sesuai yang ada di sekolah, dan yang terakhir mengikuti aturan permainan. Dan adapun karakteristik spiritual anak usia dini yaitu sikap keagamaannya reseptif walau banyak bertanya, pandangan ketuhanan yang antromorf atau dipersonifikasikan, penghayatan secara rohania masih superficial atau belum dalam, dan hak ketuhanan dipahamkan secara idiosinkrinik. Adapun karakteristik perilaku moral pada anak usia sekolah dasar, yaitu peserta didik meningkatkan pengembangan dalam kondisi sosial atau pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang kehidupan masyarakat dan aturan-aturan perilaku sosial. Dan juga ada karakteristik spiritual pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, sikap keagamaan bersifat reseptif dan disertai pengertian. Yang kedua, pandangan ke Tuhan diterangkan secara rasional. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah makin mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh Novi. Kepada Novi saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi oleh saudari Sabrina. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak usia SMP. Yang pertama ada karakteristik perkembangan moral anak usia SMP. Poin 1, suatu perbuatan dinilai baik oleh anak apabila memenuhi harapan otoritas atau kelompok teman sebayanya. Jadi pada umumnya seorang anak akan membenarkan suatu perbuatan jika perbuatan tersebut juga dilakukan oleh kelompok teman sebayanya. Nah, poin kedua, orientasi anak yang baik, tindakan berorientasi pada orang lain. Jadi, suatu perbuatan akan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. Baik, selanjutnya ada karakteristik perkembangan spiritual anak usia SMP. Yang pertama, perkembangan religius remaja tergantung pada bagaimana dan apa yang diperolehnya sejak masa kanak-kanak. Nah, umumnya apabila pendidikan agama yang diberikan kuat, maka perkembangan religius remaja akan menjadi positif. Dan sebaliknya, apabila terdapat banyak kerancuan pemahaman terhadap keagamaan, maka perkembangan religius remaja tersebut akan terganggu. Lalu poin yang kedua, sikap negatif disebabkan alam pikirannya yang kritis melihat kenyataan orang-orang yang beragama secara hipokrit atau bisa dikatakan juga munafik. Lalu yang ketiga, pandangan dalam ketuhanannya menjadi kacau karena ia banyak membaca atau mendengar berbagai konsep dan pemikiran yang tidak cocok mengenai keagamaannya. Lalu yang poin keempat, penghayatan rohaniahnya cenderung skeptik atau ragu-ragu, sehingga banyak yang enggan melakukan berbagai kegiatan ritual keagamaan. Baik, selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia SMA. Nah, karakteristik perkembangan moral anak usia SMA yang pertama adalah melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dengan orang dewasa seperti orang tua, guru, teman sebayanya, dan orang dewasa lainnya, tingkat moralitas remaja pada jenjang SMA ini sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak-anak. Lalu yang kedua, pada umumnya anak pada jenjang SMA ini sudah lebih mengenal nilai-nilai serta konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Lalu yang ketiga, mulai muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Selain itu, terdapat juga karakteristik perkembangan spiritual anak usia SMA.
Yang pertama, sikap kembali pada umumnya ke arah positif dengan tercapainya pendewasaan intelektual. Lalu poin yang kedua, pandangan dalam hal ketuhanan dipahamkan dalam konteks agama yang dianutnya. Lalu yang ketiga, penghayatan rohaniyahnya kembali tenang. Baik, yang terakhir adalah implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Nah, untuk mengembangkan moral dan spiritual peserta didik, pendidikan sekolah formal dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka. Nah, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis dan religius. Nah, sejatinya pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Nah, terdapat strategi yang mungkin bisa dilakukan para guru di sekolah dalam membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Di antaranya adalah memberikan pendidikan formal dengan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah beratmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Lalu yang kedua, memberikan pendidikan moral secara langsung. Lalu strategi yang ketiga adalah memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan pendidikan tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Lalu yang keempat, menjadikan sekolah sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dan pengalaman keberagaman. Lalu strategi yang kelima adalah dengan membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanannya melalui pendekatan spiritual parenting, seperti memupuk hubungan sadar dengan Tuhan melalui doa setiap hari dan menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novi atas penjelasannya yang merupakan materi terakhir. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.